Halo guys, ini video pertama di YouTubeku. Sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Haidar Al-Faruq, seorang mahasiswa di jurusan peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelum cerita lebih jauh, sebelum kita membahas beberapa topik, kita akan mencoba perkenalan. Jadi latar belakang kenapa kok saya bikin video YouTube itu karena yang paling utama, aku pengen lihat apa yang aku pikirkan sekarang untuk masa depan. Artinya ketika nanti aku udah umur 30 tahun ataupun 35 tahun, 40 tahun, aku pengen melihat sebenarnya apa sih atau kayak gimana sih Haidar di umur 20 tahun. Jadi di channel ini nanti aku akan ngomongin apapun pikiranku, apapun yang aku pikirkan, pemikiran-pemikiranku yang saat ini aku anggap benar atau yang saat ini aku yakini kebenarannya. Dan manusia itu akan berevolusi, manusia itu akan berkembang terus menerus. Aku akan melihat gimana sih pemikiranku saat ini dari masa depan. Jadi tujuan dari channel YouTube ini itu bukan buat nyari AdSense, bukan buat cari subscriber, bukan nyari followers atau apapun itu. Ini pure YouTube ini tujuannya buat aku sendiri. Ya, ini di sini pangu-pangu, suaranya mungkin agak bocor-bocor, tidak masalah, karena kita yang penting mulai dulu. Nanti setelah mulai baru kita lengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Sebelumnya latar belakangnya, aku udah pengen buat video YouTube ini dari lama banget, mungkin udah ada setengah tahunan. Ini HP iPhone pertamaku, dulu HP aku Android, kemudian beli iPhone. Tujuanku beli iPhone apa? Buat konten YouTube juga. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, setelah berjalannya masa, nggak kelakuan juga. Akhirnya udah nggak usah nunggu sempurna, karena sempurna itu nggak akan ada akhirnya. Yang penting mulai konten dulu, mulai ngomong dulu, mulai bicara dulu. Karena kita ketahui bersama, dulu waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, waktu Muhammad Al-Fatih itu membebaskan benteng yang benteng itu udah sangat kuat, nggak bisa ditaklukkan oleh para leluhurnya, itu juga dia nggak menunggu kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Strateginya pun akan disempurnakan di jalan. Yang awalnya nggak kepikiran buat mindahin kapal dari satu area ke area yang lainnya melewati bukit, itu dilakukan. Jadi pelajaran yang bisa diambil selanjutnya dari kisah itu ialah kesempurnaan itu datang dan akan menghampiri ketika kita sudah memulainya. Kalau yang dulu aku tulis di salah satu postingan Instagramku, itu jalan yang besar itu harus kita tempuh lewat jalan yang kecil terlebih dahulu. Cita-cita yang besar, tujuan yang besar, atau apapun yang besar, itu bisa terbuka, itu bisa terlaksana dengan apa? Dengan kita melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ya, itu intro dulu. Kemudian saat ini aku pengen ngomongin diriku saat ini. Jadi aku ini seorang tadi ya, mahasiswa peternakan UNS, saat ini masuk ke semester 5. Dan di semester ini juga aku mulai penelitianku, mulai risetku di bidang DNA, di bidang genetik. Itu sungguh jauh dari planku. Ketika dulu aku awal masuk kuliah, aku nggak ada pemikiran untuk serius di kuliah, nggak ada pemikiran buat jadi ambis di kuliah, nggak ada pemikiran buat jadi mahasiswa yang punya cita-cita sebegitunya di kuliah. Cita-citaku dulu nggak pengen kuliah, pengen langsung kerja, pengen langsung terjun action. Tapi kenyataannya Allah berkehendak lain. Terus saat ini aku pengen mendalami DNA, mendalami genetik. Ini nggak mudah, ini sesuatu yang menantang, challenging, sesuatu yang sangat amat jauh dari passionku.
Kalau di zaman sekarang ini banyak sekali Gen Z ngomong ini bukan passionku, ini bukan keinginanku, ini bukan jalanku. Aku nggak ada kayak gitu. Aku Gen Z, tapi aku orangnya nggak percaya dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Gen Z. Terus selain di mahasiswa, aku juga seorang guru, seorang musyrif di Pondok Pesantren Islam Kamil Karanganyar. Di situ aku belajar organisasi, aku belajar meng-hire orang, aku belajar komunikasi, aku belajar skill-skill yang mungkin akan didapatkan oleh orang-orang di organisasi. Tapi karena aku ikut organisasi, aku menganggap organisasi itu tidak begitu penting. Aku langsung kerja dan belajar organisasi di pekerjaanku itu. Kemudian yang ketiga, setelah mahasiswa, musyrif atau guru, yang ketiga ini aku sebagai seorang perintis. Sekarang tuh perintis. Tapi intinya aku baru mulai bisnis dari latar belakang keluargaku yang bukan seorang pebisnis, latar belakang keluarga yang merupakan seorang pegawai, seorang yang digaji. Aku pengen mulai dari diriku sendiri. Aku memulai bisnis yang udah aku lakuin sampai semester 5 ini ada beberapa. Yang pertama ada pembesaran lele, budidaya lele. Kemudian ada Koko Daily, usaha di bidang F&B, minuman kelapa kekinian. Kemudian ada juga dijual hewan kurban dengan brand Omah Kurban Jaya. Kemudian saat ini aku baru mau buka di Akekoh, yakni Sabilun Akekoh. Itu semuanya belum sempurna, jauh dari kata sempurna. Semuanya modal nekat, semuanya nggak ada yang jalan dengan maksimal. Dan aku yakin itu semuanya akan jalan dengan maksimal sesuai dengan berjalannya waktu. Mungkin itu dulu perkenalan dari aku. Ini video YouTube pertamaku. Dan buat kalian yang sengaja ataupun nggak sengaja nonton video ini, aku nggak pengen apa-apa dari kalian. Aku cuma pengen ngomongin diriku saat ini, yang kalau misalnya itu bisa jadi buat inspirasi, itu bisa jadi buat contoh buat kalian. Dan saya kira nggak bakal bisa jadi contoh karena masih kurang sempurna. Tapi itu lebih dari cukup. Itu aja, kurang lebih mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaat, semoga bisa diambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.